Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien di tempat praktek ya. Ikuti terus sampai selesai, jangan di skip. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Oke, kali ini kita membahas tentang bayi tabung ya. Bayi tabung ini banyak mitos yang beredar di masyarakat. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya, kalau saya anjurkan Bu, lebih baik Bapak dan Ibu pasangan itu untuk melakukan bayi tabung. Mereka selalu bertanya, jadi ini bayi sebenarnya anaknya siapa dok? Jadi begini ya, bayi tabung ini nama medisnya IVF, in vitro fertilization. Nah itu bukan berarti bayinya ditaruh tabung kemudian jadi bayi, habis itu kayak cyborg di film-film, tidak seperti itu ya. Bayi tabung ini hanya mempertemukan sel sperma dan sel telur yang tadinya nggak bisa ketemu, kita ketemukan di luar. Kemudian setelah jadi, pada fase tertentu setelah jadi, kita tanamkan ke rahim ibunya. Jadi bayinya siapa? Sel telurnya kita ambil dari ibu, sel spermanya kita ambil dari bapak. Nah, kalau di Indonesia masih belum lazim untuk dilakukan donor sperma dan lain-lain. Jadi murni spermanya ya dari suaminya, sel telurnya ya dari ibunya sendiri, pasangan itu sendiri. Bayi tabung ini kapan sih dan kenapa sih dianjurkan untuk pasangan suami istri yang susah hamil? Jadi untuk kapannya, pada pasien yang infertilitas. Jadi pasangan yang infertilitas artinya kurang subur. Kurang subur bukan berarti tidak bisa hamil ya. Ini salah satu caranya ya dengan ini, bayi tabung ini. Jadi kita bisa membantu pasien-pasien yang entah kurang subur atau terjadi sumbatan pada saluran telurnya. Ini di saluran telur sini dia ada sumbatan dua-duanya sehingga tidak bisa hamil. Sperma dan sel telurnya tidak bisa ketemu secara alami. Atau pasien yang sudah inseminasi beberapa kali tetapi gagal juga. Atau pasien-pasien tertentu yang memang sudah cukup lama menunggu kehamilannya tanpa sebab yang jelas, tidak hamil-hamil juga. Nah ini bisa kita anjurkan untuk bayi tabung. Nah masalah inseminasi sama enggak dengan bayi tabung, jelas beda. Nanti inseminasi kita bikinkan video sendiri. Nah tapi kita akan fokus kali ini membahas bayi tabung. Nah prosedur bayi tabung sendiri bagaimana? Prosedur bayi tabung, kalau kita akan melakukan bayi tabung, maka baik suami maupun istrinya sudah dilakukan pengecekan keduanya. Nah kemudian setelah itu kita berikan obat-obatan untuk istrinya. Nah, dia setiap berapa hari sekali kita berikan hormon sehingga nanti dipersiapkan sel telurnya untuk diambil, namanya ovum pick up. Kalau bahasa Indonesianya mungkin dipanen ya sel telurnya. Nah, sel spermanya sendiri bisa, kalau misalnya Anda orang yang sibuk, bisa diambil pada waktu awal kemudian dibekukan, disimpan, atau bisa pada saat akan dilakukan pembuahan. Nah setelah ibunya siap, sel telurnya siap, dilakukan yang namanya ovum pick up. Jadi diambil sel telurnya, diambil beberapa yang sudah cukup ukurannya dan cukup kematangannya, kemudian dipertemukan di suatu cawan Petri. Kita lakukan yang namanya ICSI. Jadi sel telur dan sel sperma kemudian dipertemukan di luar. Setelah itu, setelah terjadi pembuahan, maka ditunggu
yang jadi yang mana, kemudian dari fase tertentu. Masih ingat nggak di video kita tentang fertilisasi, ada di situ ya. Nah, nanti ketika sudah dia morula, maka kita akan tanam ke dalam rahim ibunya. Nah, itulah prosedur IVF atau bayi tabung. Persiapan sekarang sebagai pasien keluarga, apa aja yang perlu dipersiapkan. Jadi yang penting adalah persiapan suami dan istri ini. Kenapa? Pada bayi tabung itu kira-kira paling tidak si ibu harus berada di tempat yang akan melakukan bayi tabung kurang lebih 3 bulan. Maksud saya bukan menginap di rumah sakit, tetapi karena tidak di semua kota ada bayi tabung ini, maka center-center yang bisa melakukan bayi tabung ini biasanya rata-rata di kota besar karena fasilitasnya. Nah, Anda harus kira-kira tinggal di sana kurang lebih 3 bulan paling tidak. Nah, itu satu. Persiapan kedua adalah persiapan terutama finansial, karena bayi tabung bukanlah hal yang murah ya. Jadi mesti dipersiapkan finansialnya. Ketiga, persiapan mental, karena bayi tabung keberhasilannya bukan 100% ya, tetapi tergantung dari misalnya sel telurnya ibu sisanya seperti apa, usianya ibu seperti apa, penyebab nggak hamilnya apa. Nah, itu sangat mempengaruhi untuk terjadinya keberhasilan dari bayi tabung sendiri. Jadi apa aja risiko kalau kita melakukan, pasangan suami istri itu melakukan bayi tabung? Risikonya rata-rata adalah pada ibunya, bukan pada suaminya. Risiko yang sering terjadi adalah pada kita memberikan obat-obatan bisa timbul nyeri-nyeri perut nggak enak, misalnya kram segala macam. Dan pada orang-orang tertentu yang sensitif, dia bisa menyebabkan namanya OHSS, jadi Ovarial Hyperstimulation Syndrome. Nah, apa yang lain kalau misalnya jadi, apa risiko yang lain? Satu, bisa terjadi keguguran tetap ya. Kedua, bisa terjadi kehamilan di luar kandungan. Jadi meskipun bayi tabung, tidak kemudian hamilnya pasti di dalam rahim. Yang ketiga, bisa terjadi kehamilan kembar. Ini ya, ingat-ingat ya. Jadi salah satu komplikasi adalah kehamilan kembar. Nanti biasanya banyak orang yang minta, "Dok, gimana caranya supaya saya hamil kembar?" Ya. Yang berikutnya adalah bisa terjadi gangguan pada bayi yang dilahirkan. Jadi mitos-mitos yang biasanya terjadi adalah ya, ini yang menghambat kita sehingga pasien itu disuruh untuk bayi tabung nggak mau, disuruh itu nggak mau. Karena itu satu, mereka sudah saya jelaskan di awal tadi, mereka tidak tahu ini anaknya siapa. Nah, setelah saya jelaskan harusnya Anda sudah tahu ya, jelas ini anaknya siapa. Kedua, yang dipercaya adalah anak hasil tabung itu rentan sakit. Jawabannya tidak, karena sebenarnya anak hasil bayi tabung ya tergantung kromosomnya yang ada. Kalau misalnya pembawa kromosomnya jelek, ya anak ini rentan sakit. Kalau baik, ya tidak. Nah, biasanya ditanya juga, apakah ibu yang menjalani program bayi tabung ini gampang sakit, kena kanker? Jawabannya tidak juga. Jadi ini merupakan mitos. Ibu yang menjalani program bayi tabung ya biasa-biasa aja. Kita hanya membantu menstimulasi supaya ada sel telur yang bisa dibuahi. Nah, pada ibu yang bayi tabung, apakah harus bed rest terus selama kehamilannya, terutama hamil muda? Jawabannya tidak. Jadi setelah bayi itu atau embrionya itu dilakukan embrio transfer namanya, dari luar ditanamkan ke rahimnya ibu, maka ibu juga tetap beraktivitas seperti biasa, yang penting tidak berlebihan. Nah, banyak juga yang pingin anak kembar, maka mereka bayi tabung. Ini adalah salah satu tujuan yang salah,
Dan ingat tadi di video di chapter yang lalu saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya hamil kembar itu merupakan komplikasi kehamilan. Nah, apakah setelah hamil ketika pada program bayi tabung ini apakah ibu akan sering mengalami komplikasi dari kehamilan? Jawabannya tidak juga, ya tergantung apakah ibu ini misalnya ada darah tinggi sebelumnya ya, atau ada kencing manis, atau ada penyakit yang lain, itulah yang menimbulkan komplikasi, bukan karena bayi tabungnya. Jadi gimana teman-teman, kira-kira sudah ngerti? Kalau ada yang masih saya terlewat tentang mitos-mitosnya, ada yang mau ditanya, silakan tanya di kolom komentar ya. Salam sehat, sampai jumpa. Gimana teman-teman, sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.